itu kenapa kemudian kita perlu doa husnul khotimah? Belum tentu. Semuanya belum tentu. Jadi apakah iman Islamnya diterima? Pertanyaannya, apakah ada yang dilanggar daripada aturan keimanan sehingga dia keluar daripada muslim? Karena itu kata Habib Abdullah bin Husain bin Talal Haddad yang doanya habis salam ini dibaca ya habis taklim tu ya Rabbana atarafna dalam kitabnya Sulamut Taufiq begitu. Dalam kitabnya Sulamut Taufiq Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Mirqat Sudi Tasdik yajibu ala kulli insanin yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Wajib setiap muslim menjaga keislamannya, mempertahankan keislamannya dari hal-hal yang merusak Islam, yang menyebabkan dia jadi murtad. Ada 3 yang menyebabkan orang keluar Islam. Bisa aja dari jalur keyakinan, bisa jalur perbuatan, bisa jalur ucapan. Ini kalaulah kemudian dia melanggar daripada aturan keislaman, maka dengan sendirinya dia tidak diterima karena dia bukan muslim secara hakikat. Meski KTP urusan negara itu suka ribut, kok urusan agama diatur. Kata orang filsafat nggak mau, ada kolom agama begitu. Orang filsafat begitu. Ini untuk mengatur biar mudah, maksudnya kolom agama ini. Kalau ada mati dikali disolatin apa kagak, bingung. Maka kalau kemudian ada KTP-nya amat sangat mudah. Oh dia muslim, oh cara ngurusnya begini. Itu tujuannya begitu negara mengatur. Jadi kalau orang keluar dari Islam, ya dia tidak diterima keislamannya. Oleh karena itu khotib Jumat itu selalu berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam salat ihdinas siratal mustaqim, Syekh Al-Bantani dalam tafsirnya adimna al-islam ila an namuta. Langgengkan keislaman kami sampai mati. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Jadi bisa diterima bisa enggak? Justru ketika kita keislamannya diterima, itulah kita disebut muslim. Muslim indallah. Maka disebut kalau kemudian kita waktu mati itu iman Islamnya ada di dada, disitulah saatnya. Itu yang disebut husnul khotimah. Boleh jadi kita sekarang ngaji, besok lusa kita ujungnya enggak ngaji. Bisa aja. Boleh jadi sekarang dia enggak ngaji. Akhirnya dapat hidayah dia ngaji. Habis ngaji dia wafat. Surgalah dia. Namanya ujungnya baik. Kelas 1 sampai kelas 5 ranking 1. Pas kelas 6 bolos-bolos. Kagak lulus UN-nya. Ada orang kelas 1 merah mulu. Pas kelas 6 rajin. Itu husnul khotimah namanya. Maka bisa saja iman Islam kita diterima, bisa enggak. Karena itu kenapa selalu orang berdoa agar supaya husnul khotimah. Maknanya diterima iman Islamnya, harapannya iman Islamnya diterima. Sebab bisa diterima, bisa enggak. Maka Islam ini kudu dipegang. Dalam sholat kita ditutup dengan baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, mantepin iman Islam saya. Kurang lebih begitu bahasa bebasnya. Ini menunjukkan bisa lepas iman Islam. Dan ada 3 jalur penyebab lepasnya. Bisa dengan keyakinan, bisa dengan ucapan, dan bisa dengan perbuatan. Semacam apa perbuatan? Nih semacam begini. Undangan ada tulisan bismillah bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab. Kata tadi gua kan orang pengajian, pakai bahasa Arab bismillahnya bismillahirrahmanirrahim. Habis itu dibuang di tong sampah. Quran dibuang di sampah. Itu kalau dia sadar begitu tuh kafir dia. Kalau dia nggak sadar dosa besar. Begitu. Karena menghina Quran dia. Bismillah Quran. Pernah nggak dapat undangan? Dicek nggak tuh ada bismillahnya apa kagak? Kagak. Nah itu dia cek tuh cek. Gitu. Dipotong, digunting. Bismillahnya jangan dibakar, jangan dibuang tong sampah. Gunting dulu, baru nanti dibakar. Jadi abu baru nggak apa. Ini kalau kita sembarangan aja main buang-buang aja, kita bisa jadi kafir, menghina Quran. Membuang Quran di tempat najis itu jadi kafir, menghina Quran. Itu bisa terjadi kalau kejadian kayak begitu. Tapi kalau kita nggak tahu, dosa besar, tidak jadi kafir. Ini namanya dengan perbuatan. Dengan ucapan, sholatmu kagak wajib sama gua, kata dia. Ketika dia sholat, kalau kagak wajib berarti bukan muslim, keluar dari Islam. Dengan begitu, namanya dengan ucapan. Dan keyakinan, dia meyakini Tuhan itu ada banyak, begitu. Nah itu juga rusak. Ini bisa nggak diterima, begitu. Jadi
apakah kita ini bisa diterima keislaman atau tidak? Ya, kita berharap dengan ngaji terus, beribadah terus, semoga keislaman kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.